apa yang menjadi upaya usaha pelayanan Anda semuanya akan menjadi berkat bagi Anda dan keluarga dan juga jemaat yang saat ini kita layani. Terima kasih untuk waktunya. Saya bagikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Presiden Wijoyo. Saya ingin memperkenalkan saya sedikit. Nama saya Victor. Saya datang daripada Malaysia, sebuah pulau nama Pulau Pinang. Mungkin pernah anda dengar. Saya telah dibaptis selama 30 tahun. Jadi hari ini saya menyampaikan ini sebagai kemandirian manager. So disebabkan saya tinggal di Malaysia, so bahasa saya mungkin lain sedikit. So kita belajar bahasa Melayu. Jadi kalau ada yang tidak paham, sila hentikan saya. Mungkin beragus dan berlama bisa bantu saya. So saya akan mulakan latihan ini dengan share screen ini. So, kalau anda dapat melihat screen saya. Okay, so hari ini kita akan latihan sedikit tentang sistem order uskup. So dalam bahasa English dipanggil Bishop Order System. Secara ringkas panggil BOS, BOS, Bishop Order System. Sistem ini sebagai introduksi, saya baca sedikit. Pemimpin gereja akan dapat membantu keluarga-keluarga yang membutuhkan dengan makanan dan bahan-bahan grocery, bahan-bahan lain menggunakan sistem order uskup secara online di LCR. Keluarga akan mengambil order yang disetujui di toko panggang setempat. Di Surakarta ini kita gunakan Indomaret. Maksud anggota bisa pergi Indomaret untuk ambil makanan langsung dari sana. So proses buat order ini dibahagi kepada 4 bahagian. Yang pertama, menginisiasi. Kata ini mungkin jarang digunakan. So menginisiasi mungkin dimaksud memulakan. Kedua, mempersiapkan. Yang ketiga, menyetujui. Dan keempat, memenuhi. Apa yang dimasukkan bahagian 4 bahagian ini, saya akan terangkan. Pertama, inisiasi atau memulakan. Order mungkin diinisiasi oleh seorang anggota keuskupan, presiden lembaga pertolongan, atau yang mempersiapkan yang ditunjuk. Order dapat ditugasi untuk dipersiapkan. Maksud bahagian pertama ini, salah seorang pemimpin bisa pilih dalam sistem siapa orang atau siapa penerima, nama penerima, kemudian isi alamat dia dan nombor ponsel. Siapa ini ialah memulakan. Kemudian lagi satu ialah berapa anggota dalam keluarga. Nanti saya akan tunjuk. Okay. Pemberitahuan atau notifikasi dapat diberikan melalui ponsel atau SMS. Jadi setelah uskup menyetujui, sistem ini akan kirimkan satu SMS ke ponsel penerima. Kedua, mempersiapkan. Order dapat dipersiapkan untuk persetujuan oleh siapa sahaja yang dapat menginisiasikan order. Jadi bahagian kedua ialah pemimpin memilih apa makanan yang akan diberikan ataupun barang-barang grocery. Kemudian lokasi pengambilan untuk toko panggang setempat harus dipilih. So anda sila pilih Surakarta. Nanti saya akan
Anda masuk sistem akan pilih Indomaret kemudian Surakarta. Order dikirimkan ke Uskup untuk persetujuan. Bahagian ini sebagai Presiden Lembaga Pertolongan, Anda akan kirim itu order itu ke Uskup. Bahagian ketiga menyetujui. Order disetujui oleh Uskup. Jadi bahagian ketiga, Uskup akan masuk ke sistem juga untuk menyetujui order itu. Jika Uskup tidak ada, order dapat disetujui oleh seorang penasihat keuskupan dan ditinjau kemudian oleh Uskup. Toko yang mengirimkan order ditentukan ketika order disetujui. Keluarga akan pergi mengambil order di toko panggang yang dipilih. Jadi di sini Indomaret. So kantor Senopati akan melaporkan Indomaret yang paling dekat rumah anggota. So, jadi alamat yang ditulis dalam order itu sangat penting sebab kantor Senopati akan cari Indomaret yang paling dekat. Mungkin kalau Indomaret yang paling dekat itu tidak memberi layanan online, kemudian cari lagi satu Indomaret atau toko Indomaret kedua yang akan memberi layanan online. So, ini diatur oleh kantor Senopati. Di sini ialah berada nama yang disediakan. Okay, bagaimana untuk masuk sistem atau BOS? Kita akan masuk melalui LCR. Sebagai biasanya selalu tulis ataupun Uskup ataupun pemimpin lain, mereka akan pergi LCR. So di sini saya akan tunjuk screen LCR. So sila anda klik LCR. Setelah anda klik LCR, Leader and Clerk Resources, anda akan dibawa ke muka ini. Okay. Di sini anda akan nampak pautan atau link di bawah sini. So yang di fast offering, anda akan pilih kewangan. Tetapi untuk BOS bukan pilih kewangan, BOS ialah pilih di bawah sumber daya kesejahteraan dan pesanan Uskup. Jadi dia di lain tempat. So sila ingat tempat ini untuk masuk BOS. Saya sekarang akan pergi ke sistem. Anda boleh lihat dari sistem. Sekejap. Okay. Sekarang ini ialah sistem LCR. Jadi kalau anda masuk sistem LCR, anda akan nampak begini. So ini bahasa Inggeris kewangan di sini. Tetapi di shop order system ialah di sini. So sekarang saya klik di shop order. So, sistem akan bawa kita masuk ke BOS. So saya sudah masuk BOS. Depan anda bisa nampak 4 tab di sini. So, untuk pertama kali, sila pergi setting. Sebab untuk pertama kali mungkin anda akan nampak bahasa Inggeris. Kamu mau tukar ke bahasa Indonesia, jadi kita bisa buat di setting. Sekarang saya pergi setting. Di sini setting. Jadi sila isi nombor ponsel anda, email anda, dan bahasa pilihan utama, bahasa yang anda pilih. So saya ada di Malaysia, jadi pilihan saya ada bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Tapi untuk anda akan memiliki pilihan bahasa Inggeris dan bahasa Indonesia.
So sekarang saya pilih bahasa Melayu. So jadi mungkin ada lain sikit, tapi berharap anda bisa faham. Kalau tidak faham dan itu sila bagi tahu. Selepas itu saya simpan setting. Saya sekarang simpan setting. Okay. Setting telah berjaya disimpan. Okay. Ini sudah siap untuk Presiden Lembaga Pertolongan dan pemimpin lain seperti Foreign President. Tetapi untuk uskup ada satu langkah tambahan. Saya tunjuk sebab ada bahagian yang hanya uskup sahaja bisa nampak. So tadi simpan setting untuk pemimpin lain sudah siap. Tetapi untuk uskup ada bahagian bawah lagi. Ini hanya uskup sahaja bisa nampak. Ialah penyedia yang ada. So dalam cabang atau lingkungan anda bisa nampak siapa yang ada kuasa atau telah ditugas untuk membuat pesanan. So ini ialah contoh saja. So anda bisa tambah penyedia lagi. Anda bisa tambah Presiden Quorum Penatua dalam sistem. Contohnya, Amos Tom ialah Quorum Presiden saya tambah. Saya akan masukkan nama dia dan sini saya akan tambah penyedia. Saya tambah Quorum Presiden ke dalam senarai nama ini, jadi dia telah ditugaskan dan diberi kuasa untuk membuat order. Ini maksud dia. Setelah dia pemimpin ini dilepas dan dia bukan quorum presiden lagi, jadi anda bisa klik di tepi untuk menghapuskan kuasa dia. Sampai setakat ini ada soalan ya, ada apa pertanyaan? Bisa? Sekarang saya balik ke muka yang utama. Di sini masih balik ke 4 tab yang saya tadi masuk sistem. So setting saya sudah siap. Sekarang saya pergi pesanan untuk buat order. Sekarang saya klik pesanan. Okay. So ini muka membuat pesanan. Di bawah ialah senarai semua order yang pernah saya buat. Disebabkan tak pernah ada order, jadi sini kosong saja. Tapi setelah banyak order telah dibuat, jadi dia akan tunjuk semua order yang pernah anda buat. Kemudian di sebelah kanan sini ada satu tombol. Sila klik sini untuk buat order. Saya telah klik tombol itu. So di bahagian sini ialah buat order. So yang paling penting ialah penerima. Siapakah yang akan menerima bantuan sumbangan, bantuan BOS ini? So disebabkan kita tidak boleh type nama, kita hanya boleh pilih daripada senarai dalam gereja. So contoh saya mau beri bantuan kepada Atom. Saya tekan nama dia dan alamat akan dikeluar. Sila semak alamat betul atau tidak betul. Kemudian sila masukkan nombor telefon. Contohnya 0, 1, 2, 3, 4 dan sebagainya. Sila masukkan nombor telefon. Ya. Dan klik, jangan lupa klik teks untuk menerima SMS, untuk anggota menerima SMS. Dan lagi satu ialah satu bahagian di sini, berapa anggota dalam rumah atau anggota dalam keluarga. Ini memberi informasi yang penting, berapa banyak kuantiti yang anda order, boleh merujuk kepada berapa anggota dalam rumah. Contoh, ada 4 orang dalam keluarga. Saya tulis 4. Kemudian di sebelah kanan sini,
pilih lokasi pengambilan. Sebab ini ialah Malaysia, tapi untuk anda akan nampak penjual atau vendor di Indonesia. So di Malaysia banyak vendor untuk pemimpin, tetapi di Indonesia tak begitu banyak. Indonesia yang paling utama kita gunakan Indomaret. Tapi Indomaret ada di beberapa tempat, di Jakarta, di Surakarta, di Surabaya. So jadi anda akan pilih Surakarta. So saya pilih, contoh saya pilih ini. Okay. So saya turun ke bawah untuk memilih apa makanan yang saya akan beri kepada anggota ini. So, contoh di sini beras saya bagi 1. Sila lihat di sebelah kiri sini. Untuk Malaysia kita packing bungkus, setiap bungkus 10 kg. Tetapi di Indomaret packing dijual dengan 5 kilo. So kalau anda mau bagi 10 kilo, anda akan tulis 2. 2 kali 5 kilo akan jadi 10 kilo. Tapi ini contoh sebab saya tunjuk Malaysia. Jadi 10 kilo saya tulis 1. Dan lain-lain. So, jadi ada berapa jenis makanan, ada mie segera. Mie di sini Indonesia panggil mie instan. So saya mau bagi 10 bungkus dan lain. So ada gula, mungkin saya mau bagi 2 bungkus gula. Mungkin di bahagian sebelah kanan ada produk bayi. Kemudian isi rumah, barang isi rumah juga. So, setelah saya sudah siap pilih, saya turun ke bawah. Ada tombol hantar untuk persetujuan. Bahasa Malaysia hantar untuk kelulusan, tetapi bahasa Indonesia mungkin kirim untuk persetujuan atau hantar untuk persetujuan. So di sini saya akan klik. Setelah pemimpin, Presiden Lembaga Pertolongan ataupun Quorum Presiden, kamu klik tombol ini, order itu akan pergi ke Uskup. So Uskup akan masuk sistem, kemudian Uskup dia ada satu tombol lagi untuk klik bersetuju, menyetujui. Begini, saya coba tunjuk. So yang Presiden Lembaga Pertolongan dia tidak ada tombol menyetujui, tetapi hanya ada hantar untuk persetujuan. Begini saja. Okay, so setelah saya sudah siap, saya tutup. Okay, saya pergi ke satu, saya balik ke sini, ke sana. So bisa faham untuk Presiden Lembaga Pertolongan atau Quorum Presiden. So selepas saya setuju, selepas Uskup setuju, anda ini di sini bisa nampak semua order yang benar saya order. Saya bisa lihat balik order itu. Saya akan klik salah satu order. Saya bisa klik order itu. Saya bisa lihat balik order itu yang saya telah order. Kemudian saya bisa cetak order itu untuk simpanan. Bisa nampak di sebelah kanan sini ada cetak. So saya akan cetak. Ini untuk tujuan juru tulis simpan.
Okay, saya sudah buka. Order contoh begini, dia rupa begini. Okay. So ini ialah order yang kantor Senopati terima setelah uskup setuju. Ada nama, ada alamat, ada nombor ponsel dan apa jenis makanan yang diberikan. Begini. Kemudian kantor Senopati akan berada lama, dia akan uruskan. Okay. So sampai setakat ini ada apa pertanyaan? Bisa paham bahasa saya? Ini saya ada pertanyaan bukan untuk Brother Victor tapi untuk para presidensi lembaga pertolongan atau presiden quorum ataupun juga dari keuskupan dan presiden cabang yang ada di Pasak Surakarta. Pengenalan pelatihan BOS ini sudah diberikan tahun lalu. Apakah bagi Anda yang pernah menerima pelatihan ini pernah melakukan, terutama bagi para uskup ya, apakah pernah melakukan setting di webpage-nya BOS ini tadi, kemudian memberikan penugasan kepada mungkin para presiden lembaga pertolongan ataupun presiden quorum untuk membantu menginisiasi, ya, membantu untuk menginisiasi siapa yang akan diberikan bantuan seperti itu. Karena selama beberapa bulan terakhir ini, Brother Rama selaku kipernya untuk BOS di kantor gereja belum pernah menerima order tersebut gitu. Nah, oleh karena itu pelatihan ini kami tekankan lagi, apakah ada kendala-kendala yang dihadapi, kenapa fitur-fitur yang ada di sini tidak atau fungsi-fungsi di sistem BOS itu tidak dipergunakan. Karena dengan sistem BOS ini mengatur kepada buku pegangan petunjuk gereja bahwa sebelum kita memberikan uang tunai, lebih baik kita memberikan bahan komoditas. Ya. Jadi itu tertera di dalam buku pegangan kita bahwa sebelum kita memberikan uang tunai, lebih baik kita memberikan barang-barang dalam bentuk komoditas. Nah, mungkin apakah ada yang bisa sharing? Siapa yang mungkin para uskup yang dulu pernah menerima pelatihan, apakah ada yang pernah melakukan setting di awal untuk memberikan penugasan kepada anggota quorum, maksudnya anggota dari presidensi quorum ataupun lembaga pertolongan untuk men-set up? Mungkin saya bisa tambah sedikit. So, sumbangan puasa masih ada. Ini ialah satu alat tambahan untuk pemimpin membantu anggota gereja. So, jadi waktu itu, tahun lalu, pemimpin fikir mereka sudah biasa dengan sumbangan puasa. Kemudian untuk BOS ini ialah satu alat yang baru. Mereka rasa belum selesa untuk menggunakan sebab sudah biasa dengan sumbangan puasa. Tapi saya mau bagi tahu sumbangan puasa saya rasa paperwork dia lebih banyak. Sebab sumbangan puasa anda perlu mengisi formulir, kemudian upload formulir itu ke LCR. Kemudian setelah sudah dapat bantuan, guru tulis perlu upload receipt ke LCR juga masih. Tapi untuk BOS ini anda tidak perlu risau paperwork.
sebab hanya semua BOS ini hanya bisa dibuat dalam komputer saja. Anda isikan apa makanan yang mau bagi kepada anggota dalam komputer saja, tidak memerlukan paperwork atau upload. Setelah sudah mendapat makanan dari Indomaret, receipt yang Anda terima itu hanya tanggal gambar, kemudian kirim kepada Berderama, tidak memerlukan upload tidak memerlukan upload ke LCR, hanya tanggal gambar kemudian kirim kepada Berderama. Berderama akan uruskan. Jadi ini telah meringankan beban Anda dalam paperwork. Itu saya yang mau galakkan Anda. Ada apa Anda mau bicara ataupun membagi? Berderama ada apa mau tambah ke? Bang Teguh kayaknya mau bicara. Uskup Teguh ya. Ih, rapi banget kali. Ini semuanya ini. Oke, selamat malam. Bukan Uskup, Mas Rama. Oh ya, maaf, brother. Bukan Uskup. Uskupnya itu senyum-senyum itu. Oke. Saya ingin bertanya dulu untuk Brother Agus mungkin ya. Oke. Untuk hal ini memang saya dulu sempat dengar tapi belum pernah ada pelatihan seperti ini. Jadi yang saya tanyakan untuk pelatihan saat ini khusus untuk yang bahan makanan ya, bukan yang lain-lain tadi kalau saya tangkap dari Brother Victor ya. Terus berarti ini untuk sumbangan puasa kan tetap ada, cuman kita saat ini kan training khusus untuk yang bahan makanan. Yang saya tanyakan, kita saat ini kan terhubungnya dengan Indomaret. Nah, khusus untuk Surakarta, apakah semua Indomaret itu tersedia sistem ini atau hanya Indomaret khusus? Itu dulu pertanyaan saya. Terima kasih. Oke. Pertanyaan pertama tadi, sebenarnya pelatihan ini dulu juga diberikan melalui para uskup dan juru tulis yang kita undang. Kemudian mungkin sebelumnya juga ada pelatihan yang urusan untuk pemberian persembahan puasa dengan cara yang baru, yang menggunakan formulir yang diperbarui. Ya. Itu sekitar bulan Mei. Kalau sistem BOS ini di Pasak Surakarta baru diberikan pelatihannya pada bulan-bulan Agustus ataupun September. Ya. Kemudian kalau sumbangan puasa itu bisa mencakup, maksudnya bantuan persembahan puasa menggunakan cara-cara yang pernah kita lakukan sebelumnya dengan menggunakan formulir permintaan persembahan puasa. Itu pilihannya adalah bisa dilewatkan vendor, bisa dilewatkan kepada penerima bantuan. Kemudian yang ketiga adalah dengan cara di entry lewat BOS. Jadi ada tiga cara, tapi yang diprioritaskan adalah sedapat mungkin menggunakan vendor. Kemudian cara yang kedua bisa menggunakan BOS. Kalau tidak bisa dengan cara BOS, maka pilihan berikutnya adalah kepada penerima bantuan keluarga itu. Nah, kalau sekarang ini sistem menggunakan yang cara BOS memang tidak lagi mencakup bantuan-bantuan di luar komoditas. Misalnya untuk bantuan sewa rumah, bantuan biaya medikal, kemudian bantuan mungkin ada yang keuskupan memberikan bantuan dalam bentuk utilitas, maka jenis-jenis bantuan ini tidak bisa dimasukkan dalam kategori di BOS karena memang fasilitas di
online atau klik Indomaret tidak tersedia. Ya. Jadi khusus untuk BOS ini adalah sasarannya adalah kepada keluarga-keluarga yang memiliki kebutuhan akan barang komoditas seperti bahan makanan. Kemudian tadi termasuk ada alat-alat atau kebutuhan bayi, misalnya popok, termasuk juga popok orang tua, juga tersedia di sana. Jadi kita memang sasarannya memberikan komoditas dalam bentuk barang. Oke, kemudian perihal tersedianya, kenapa gereja kita bekerja sama dengan Indomaret? Karena Indomaret menjadi toko yang tersedia di banyak daerah. Memang tidak semua toko Indomaret tersedia sebagai atau bekerja sama dengan klik Indomaret. Ya. Karena semua pesanan yang diterima dari kantor gereja, maksudnya diterima di kantor gereja dari para pemesan. Para pemesan ini tadi bisa ditunjuk adalah para presiden lembaga pertolongan ataupun quorum setelah dilakukan persetujuan oleh para uskup atau para presiden cabang. Brother Rama di kantor gereja dia akan menjadi goalkeeper-nya, menjadi kipernya untuk menerima orderan tersebut, dan dia akan bekerja sama dengan Indomaret yang berlokasi terdekat dengan anggota. Karena nanti anggota yang akan mengambil barang tersebut ke toko Indomaret. Ya. Kami masih ada kendala untuk satu cara, yaitu apakah Indomaret bisa mengantarkan kepada penerima barang. Karena kita kesulitan dalam hal mapping, pemetaan lokasi anggota terhadap lokasi Indomaret terdekat, akhirnya kami hanya bisa berkomunikasi dengan pihak anggota tersebut, di mana kira-kira Indomaret yang paling dekat dengan alamat yang diberikan oleh anggota tersebut. Akhirnya kita carikan, oh Indomaret di titik terdekatnya dari anggota tersebut. Dan nanti Brother Rama pasti akan memberikan beberapa kode, termasuk juga mengkomunikasikan mungkin kapan diambilnya barang tersebut. Seperti itu. Dan di Indonesia sebenarnya kita ada dua pilihan, yaitu ada Happy Fresh dan Indomaret. Tetapi untuk Happy Fresh masih terbatas beberapa lokasi. Ya. Seperti di Jawa Timur ada Happy Fresh dan Indomaret pilihannya. Tapi di Jawa Tengah kita baru dapatkan dengan Indomaret. Baik, jawaban saya seperti itu. Pak Agus, saya ada pertanyaan Pak Agus. Silakan, Uskup Rudi. Jadi apa namanya? Yang pertama adalah berapa lama order itu akan dipenuhi. Jadi kalau saya pergi ke Indomaret itu ya, jadi tidak semua Indomaret itu persediaan mereka lengkap gitu loh Pak Agus. Jadi misalkan saya mau beli telur aja di sana terbatas sekali telurnya. Jadi mungkin kosong atau nggak ada kecap, nggak ada beras seperti itu. Jadi mengingat keterbatasan itu, yang saya tanyakan yang pertama adalah berapa lama order itu akan dipenuhi. Jadi apakah menunggu sampai Indomaret yang ditunjuk itu menerima pengiriman dari supplier atau bagaimana? Jadi intinya berapa lama. Kemudian tadi sudah dijelaskan juga bahwa saya telah ngecek di aplikasi saya untuk di Solo itu tidak semua Indomaret menerima klik Indomaret itu. Itu artinya kayak di area Surakarta Banjarsari aja itu hanya ada satu, itu di Jalan Jaya Wijaya di Mojosongo. Terus tadi saya tulis pertanyaan saya. Jadi itu saja sih Pak Agus. Itu dulu. Maksud saya berapa lama order akan dipenuhi. Jadi apakah itu akan menunggu pengiriman komoditas yang diperlukan jika kosong dari supplier atau bagaimana gitu. Oke, terima kasih Uskup Rudi. Saya pikir Brother Rama lebih tepat menjawabnya. Dia yang lebih banyak pengalaman dengan deal dengan pihak Indomaret. Ya, silakan Brother Rama.
Ya, terima kasih. Selamat malam semua para uskup, para brother dan sister semuanya. Selamat malam. Jadi betul sekali kalau di Indomaret itu yang pertanyaan dari Uskup Rudi, untuk telur memang sering habis juga di Indomaret. Tapi biasanya kalau untuk tenggang waktu berapa lama saya akan order dan akan tiba sampai diambilnya, itu biasanya saya dikasih waktu sekitar 3 hari paling lama. Jadi dalam waktu itu saya akan berkomunikasi sama Presiden Quorum atau Presiden Lemper untuk memastikan apakah semua pesanan yang telah ditulis itu tersedia atau tidak di Indomaret. Tapi memang rata-rata ada yang hampir 80-90% itu semua pesanan ada. Jadi kalau yang tidak ada biasanya saya tunggu keesokan harinya. Jadi pasti saya akan konfirmasi dan kapan akan diterima itu bahkan setelah Anda setujui para uskup itu di hari yang sama pun misalkan dia mau ngambil di siang hari atau sore hari itu kita bisa buat itu. Yang penting sudah dibayar lalu para anggota tersebut bisa langsung ambil di hari yang sama. Jadi tergantung loading ordernya ya. Jadi biasanya kalau yang saya terima itu di setiap akhir atau awal bulan itu biasanya dari lingkungan dan cabang di seluruh Indonesia itu biasanya cukup banyak yang submit ya, yang menyetujui atau yang memesan melalui Indomaret bagi anggota kita yang membutuhkan. Jadi ya secepat mungkin pasti kita akan berikan kepada anggota. Yang pasti anggota tersebut kita orderkan jangan sampai dadakan, artinya anggota tersebut masih ada persediaan makanan dalam waktu 3 sampai ya seminggu lah. Jangan sampai benar-benar kosong. Takutnya nanti uskup atau Presiden Lemper atau Presiden Quorumnya yang dikejar-kejar karena mereka sudah kelaparan seperti itu. Paling itu masukan dari saya. Terima kasih, Pak Rama. Ada lagi? Untuk satu lagi boleh? Untuk mereka, memang saya juga sudah cek di Solo, Semarang, dan beberapa area lainnya. Untuk Indomaret memang tidak semuanya ada ya. Tidak semuanya ada, tapi kalau memang kita kan ingin supaya anggota yang membutuhkan ini juga ada upaya untuk mengambil sendiri komoditas atau kebutuhan mereka. Jadi mereka ada usahanya untuk mengambil sendiri. Tapi bagi mereka yang memang sedang sakit atau yang sudah tua usianya, itu kita bisa ada pelayanan namanya delivery. Jadi selain diambil, kami juga bisa melayani, klik Indomaret maksudnya, bisa melayani pengantaran sampai ke rumahnya. Seperti itu. Tidak bagi saya 5 menit, saya ingin bagi sedikit atau mengingatkan sedikit cara. Saya mau tunjuk, saya mau share screen ini. Di tahun lalu, lebih kurang November tahun lalu, so Area Presidency mengirimkan satu surat ini, kemudian dalam surat itu lebih kurang kata bicarakan, menekan kembali rencana kementerian. So, jadi untuk kita memberi bantuan makanan atau lain-lain sumbangan poster kepada anggota, selalu sebagai pembimbing kita juga memberi atau membicarakan hal tentang kementerian juga. So, kita bisa menggunakan formula ini. Formula ini dipanggil rencana kementerian. Saya percaya Anda pernah lihat formula ini. Di dalam formula ini dia ada, kita bisa menggunakan kemudian membahas dengan anggota yang menerima bantuan.
mengikut langkah-langkah yang ditunjuk dalam formula itu. So langkah yang pertama akan bertanya apakah kebutuhan saya itu anggota. Saya secara ringkas, langkah kedua bicara tentang apa saja pendapatan dan pengeluaran saya. So di sebelah kanan sini bisa menulis semua pendapatan anggota dari pekerjaan, dari kewangan lain. Kemudian mendapat satu jumlah ataupun jumlah pendapatan. Di bawah juga kita bisa dapat informasi tentang pengeluaran bulanan dalam berapa, dalam makanan, perumahan, lain-lain untuk mendapat lagi satu jumlah. Jadi jumlah pendapatan tolak jumlah pengeluaran, kita dapat satu baki. Baki itu kita bisa tahu sama ada cukup atau tidak cukup. Kalau tidak cukup, langkah kedua akan bahas tentang apa sumber daya lain yang tersedia. Langkah empat, apa rencana peribadi atau keluarga saya untuk menjadi lebih mandiri. So, pemimpin bisa bahas dengan anggota bagaimana untuk mereka menjadi lebih mandiri dan sebagainya. So, langkah 5, apakah pekerjaan dan pelayanan yang akan saya berikan sebagai imbalan untuk bantuan apapun yang saya mungkin terima. Jadi ini satu formula yang amat berguna untuk anda bahas dengan anggota yang menerima bantuan. So kita hanya bukan saja kita memberi bantuan makanan atau bantuan sumbangan puasa, kita juga berbahas sekali dengan perkara kemandirian. Ini ialah surat dari presidensi yang dia ingin kita menekankan semula tentang perkara kemandirian. Harap anda maklumkan. So, ini yang saya ingin bagi hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan teruskan kepada latihan pada Agus yang diberi oleh Brother Agus. Brother Victor boleh share lagi formulir rencana kemandirian tadi? Bisa? Ya. Oke. Oke, saya share sekali lagi. Oke. Bagaimana? Boleh agak dibesarkan sedikit bagian ya. Oke. Semoga bisa dibaca bagian paragraf yang pertama. Gunakan formulir ini untuk membuat rencana kemandirian Anda. Uskup, presiden cabang, presiden lembaga pertolongan, presiden quorum penatua, atau para pemimpin Anda lainnya dapat membantu Anda. Jadi, untuk membantu mengisi formulir rencana kemandirian ini, jangan menjadi beban dari para uskup ataupun para presiden cabang. Anda layak sekali untuk memberikan delegasi kepada para presiden lembaga pertolongan dan para presiden quorum penatua untuk membantu mengisi formulir ini ketika melakukan asesmen atau evaluasi terhadap kebutuhan dari para anggota yang sedang Anda layani. Ya. Jadi jangan menjadi beban keuskupan lagi, tapi ini adalah menjadi tanggung jawab dari para presidensi lembaga pertolongan dan quorum penatua untuk membantu mengisi asesmen tersebut sebelum diberikan kepada keuskupan. Oke, terima kasih. Oke, cukup bagian bos. Pak Agus, saya mau tanya Pak Agus. Oh, silakan, Uskup Rudi. Jadi mengenai formulir itu tadi, apakah diisi setiap kali mengajukan bantuan atau diisi sampai sekali sampai anggota yang bersangkutan menjadi mandiri? Terima kasih. Soalnya kalau setahu saya dulu dengan formulir yang sebelumnya itu tidak setiap kali mengajukan bantuan mengisi formulir itu. Jadi
ya bulannya cuma perlu di fotokopi seperti itu Pak Agus. Oke, dulu kita menggunakan formulir yang namanya analisa kebutuhan dan sumber. Formulir itu sudah ditiadakan dan diganti dengan rencana kemandirian. Persembahan puasa diharapkan adalah jenis bantuan sumbangan untuk para jemaat kita dalam kurun waktu yang pendek. Jadi bantuan jangka pendek. Bantuan persembahan kemandirian ini, bantuan persembahan puasa ini dimaksudkan adalah bantuan yang sifatnya jangka pendek. Jadi bukan untuk bantuan sifatnya jangka panjang. Ya. Jadi kalaupun misalnya ada permohonan yang setiap bulan kok mungkin harus mengajukan, formulir ini memang di dalam beberapa kotak yang harus diisi, yang diterangkan oleh Brother Victor tadi, memang ada tindak lanjutnya dari pihak para pemimpin dan jemaat tersebut, bagaimana mereka tumbuh dan berkembang, ataupun mungkin bagaimana perkembangan mereka untuk bisa menjadi mandiri gitu. Jadi harus ada evaluasi berkelanjutan. Jadi formulir tersebut mengharuskan setiap kali ada permohonan maka harus ada evaluasi. Artinya memang setiap kali mengajukan ya harus ada formulir tersebut gitu. Baik Pak Agus. Soalnya saya sendiri berpikir mengenai khususnya bagi mereka yang janda, yang sudah sepuh, mereka yang nggak produktif, itu dipastikan bahwa mereka akan membutuhkan bantuan setiap bulan gitu loh. Jadi kalau kita membuatkan formulir mengenai rencana kemandirian mereka, sementara mereka kan mungkin sudah terlalu sepuh, nggak produktif, itu kemungkinan setiap bulannya juga akan sama gitu loh. Jadi mungkin nggak ada perubahan mengenai pekerjaan mereka karena mungkin tidak mungkin kan untuk bekerja gitu. Begitu Pak Agus, makasih. Ya, okay. Jadi kalau untuk beberapa kasus yang saya percaya para uskup dan para presiden cabang memperoleh ilham untuk menentukan kebijakan seperti apa untuk terhadap anggota yang sedang dibantunya. Kalau memang formulir itu hasil evaluasinya juga sama ya nggak apa-apa sih. Tapi tetap harus dilampirkan sih. Karena ketika kami mendapatkan audit dari kantor gereja pusat, kami pun juga mendapatkan pertanyaan yang sama gitu. Ketika ada permohonan bantuan persembahan puasa, kemudian tidak dilampiri dengan formulir rencana kemandirian, itu menjadi pertanyaan juga. Artinya, setiap kali ada permohonan ya memang harus ada lampiran tersebut. Walaupun isinya barangkali dari bulan yang lalu sampai sekarang sama ya, monggo aja. Ya, tapi untuk kelengkapan administrasi silakan lakukan, misalnya masih sifatnya copy paste ya monggo aja sih. Kami nggak akan mempermasalahkan. Terima kasih Pak Agus. Ya, sama. Pak Agus mau tanya boleh nggak? Silakan. Dari Brother Petrus, Forum Magelang. Oke, silakan. Kalau kamu tanya kalau di Magelang tuh Indomaret mana aja yang masuk dalam klik Indomaret? Mungkin Brother Rama bisa juga kasih tahu saya. Karena kebetulan presiden cabang nggak ada, yang ada penasihatnya nggak mau tanya, saya yang tanya. Oke. Mungkin nanti Brother Rama bisa menginformasikan kepada Brother Petrus siapa saja, atau mungkin dalam historinya kan ada siapa saja yang menerima persembahan puasa, kemudian bukan ini Pak Agus, yang saya tanyakan Indomaret mana aja yang masuk gitu. Saya bisa jawab sekarang. Oke, silakan. Petrus. Ini di Jalan Pahlawan, Magelang, lalu di Jombor, kemudian di Sendang Adi, kilometer 18, Karanggeneng, kemudian di Boyolali Magelang, kilometer 7, Magelang, kilometer 5,5, di Borobudur, Jalan Pramudia Wardani, di Kricak, Jatimulyo, kemudian di Jetis, Cokro Diningrat, Magelang,
daerah Kutu Dukuh Sin, kemudian di Jalan Singosari, dan juga di Kutu Tegal, Sin Oh, Duwaji. berarti 2 Indomaret yang terdekat ya. Yang masuk kota itu Jalan Pahlawan sama Singosari. Ya, Terima kasih Brother Rama sama ya Pak Agus. Itu sama-sama. aja. Ya. Oh, co-host disable participant screen. Sebentar kok. Kenapa saya tidak bisa share? Harus diaktifkan oleh Brother Brother. Victor. Ya, Bro Agus. Ya. Sila coba sekali lagi. Oke, saya coba share. Oke, sudah. Oke, baik. Saya share layar saya. Oke, semoga Anda bisa melihat layar saya. Saya ingin masuk ke bagian Electronic Fund Transfer. Ya. Electronic Fund Transfer ini atau disebut sebagai transfer dana elektronik melalui fitur LCR Finance. Ya. Jadi bisa dikerjakan sekarang ini untuk permintaan pembayaran bisa langsung memberikan nomor rekening di LCR. Kemudian dari sistem LCR itu akan memberikan instruksi langsung kepada bank. Tentu saja setelah saya review dan approve, maka sistem akan pergi ke instruksi ke bank. Kemudian dari bank akan melakukan pembayaran ke rekening siapa yang tadi dicatatkan. Ya. Jadi tidak lagi melalui bagian keuangan. Ya. Pekerjaan bagian keuangan dalam hal ini dieliminasi. Jadi tidak melalui tangan mereka lagi kalau ada permintaan pembayaran, tetapi menjadi kewajiban Anda untuk melakukan setup rekening ya, di dalam transfer dana elektronik tersebut. Beberapa bulan yang lalu uji coba hanya dilakukan salah satu unit di Pasar Surakarta yang ditunjuk, yaitu Banjarsari. Ya. Beberapa sukses. Beberapa kali terhadap satu nama itu gagal terus, ya. Sudah dilakukan perbaikan, saya lihat ada perbaikan, tapi ternyata sistem masih mengenali nomor rekening yang dituju tersebut tidak bisa dikenali oleh sistem CAPS. CAPS adalah Church Unit Banking System, yaitu pembukuan di kantor gereja. Nah, kemudian setelah masa uji coba sekitar 2 bulanan berlangsung, akhirnya kita dari pihak Salt Lake memberitahukan bahwa semua lingkungan ataupun unit di Pasar Surakarta, cara transfer dana elektronik ini sudah dibuka untuk semua unit. Jadi sudah diberlakukan untuk semua lingkungan dan cabang bisa menggunakannya. Nah, persiapan apa yang selama ini perlu Anda lakukan adalah seperti memindai dokumen, formulir permintaan pembayaran untuk anggaran belanja dan dana lain-lain, kemudian memindai form bantuan persembahan puasa, termasuk resit, kwitansi, tagihan atau bon tunai. Kemudian Anda mengisi kemudian ya seperti formulir-formulir yang selama ini Anda gunakan. Ini mungkin udah cukup, sebagian Anda pasti sudah familiar. Ada 2 form. Jadi form yang pertama tadi khusus untuk anggaran belanja, form yang kedua khusus untuk anggaran bantuan persembahan puasa. Jadi kalau ada permohonan bantuan puasa, pastikan gunakan formulir ini. Entah sistem pembayarannya melalui vendor, melalui dana transfer langsung kepada pemilik rekening, atau juga melalui BOS. Ya, di sini ada tanda untuk BOS. Kalau BOS berarti Anda sudah tidak perlu lagi scan, tidak perlu data entry apapun di LCR, tetapi berikan kepada
siapa yang diwenangkan untuk mereka upload melalui BOS. Oke, kemudian wajib di sini adalah login. Tadi mungkin seperti biasa udah familiar. Kemudian saya langsung ke bagian pengeluaran. Nah, untuk data entry pengeluaran ini selama ini hanya bisa dilakukan oleh penasehat 1, penasehat 2, uskup, dan juru tulis. Ya. Yang Anda share kayaknya bukan yang sedang Anda bicarakan deh. Ini yang Anda share ini mengenai tithing dan other offerings. Aduh, maaf. Saya harus kembali stop dulu. Terima kasih untuk koreksinya. Saya tidak kalau yang harusnya ini ya. Udah kelihatan? Ya, benar sekarang. Oke, maaf kalau tadi saya sampaikan selama ini mungkin Anda familiar dengan dua formulir ini, permintaan pembayaran khusus untuk anggaran belanja dan dana lain-lain. Kemudian formulir yang kedua adalah untuk persembahan puasa. Ya. Persembahan puasa ini dibayarkan dengan berbagai metode. Salah satunya adalah pesanan ke vendor, kemudian transfer bank ke penerima dana, kemudian yang ketiga adalah BOS. Kalau menggunakan BOS tadi saya sampaikan sudah tidak perlu lagi mendata entry di LCL Finance, kemudian mengupload dokumen-dokumennya, tetapi hanya cukup di sisi fitur BOS tadi. Kemudian saya langsung ke bagian pengeluaran untuk mendata entry. Jadi perubahan yang signifikan di sini ada 2 titik ya. Yang pertama adalah jenis pembayaran. Jenis pembayaran ini terdiri ada cek dan ada transfer yang dilakukan oleh Standard Chartered Bank. Jadi SCB, Standard Chartered Bank ini yang dipilih oleh gereja pusat. Jadi bukan secara nasional saja menentukan pilihan ini, tetapi secara global gereja menggunakan Standard Chartered Bank. Karena dengan SCB ini memungkinkan kantor gereja pusat akhirnya mengelola dana-dana gereja. Ya. Kalau menggunakan bank lokal, otomatis mereka jadi buta, nggak bisa akses ke bank lokal kita gitu. Nah, dengan sistem sentralisasi ini, ya kita diarahkan untuk menggunakan SCB ini. Jadi jenis pembayaran di sini tidak lagi menggunakan sistem cek. Ya, kalau yang lalu itu kita sebut sebagai menggunakan cek, walaupun faktanya adalah kita menggunakan internet banking atau klik BCA Business. Tetapi pada saat sekarang ini kita menggunakan pilihan satu, yaitu transfer dana elektronik dari SCB. Kemudian mungkin nomor referensi ini juga akan diproduksi dari sistem. Ketika Anda sampai di nomor referensi ini, maka perlu disalin ke dalam formulir permintaan pembayaran, karena ini semuanya dimulai dari nomor unit, kemudian 000 mulai 0 ya. Kemudian nanti akan, kalau sudah digunakan, akan ke titik 01, 02, dan seterusnya. Anda cukup boleh mencantumkan 3 digit terakhir atau 4 digit terakhir, silahkan. Kalau 4 digit itu kan udah sampai 1000. Faktanya dalam setahun tidak ada unit yang sampai 1000, jadi boleh cantumkan 4 digit saja. Nah, perubahan yang signifikan di sini, tambahkan informasi transfer dana elektronik. Jadi di kotak saya kasih nomor 4 ini adalah fitur yang baru. Kemudian bagian-bagian lainnya sama, baik untuk siapa yang pilih yang dibayar, tujuannya apa, nominal, kategori, dan upload, kemudian menyimpan, dan untuk persetujuan prosesnya masih sama. Nah, kita ke bagian untuk menambahkan penerima pembayaran untuk yang pertama kali. Ya. Gereja telah memberikan sistem proteksi bahwa
perlu 2 orang yang diwenangkan, yaitu 1 anggota kuskupan dan seorang juru tulis atau 2 anggota kuskupan untuk melakukan setup pertama kali siapa yang dibayar. Untuk selanjutnya, juru tulis tinggal menggunakan seperti biasa. Kemudian dari tempat yang berbeda, anggota kuskupan boleh menyetujui. Tetapi untuk setup rekening untuk pertama kali diwajibkan harus ada 2 saksi untuk melakukan data entry ini. Kemudian tahapannya adalah kalau di laman untuk pengeluaran ini, karena semua kecuali tadi lingkungan Banjarsari yang sudah memiliki beberapa penerima pembayaran itu yang kita sebut PAYI, dia mungkin sudah beberapa nama yang sudah di setup. Nah, bagi lingkungan lain, unit lain, maka wajib untuk menuliskan atau memilih nama yang ada. Kalau dia misalnya anggota, maka nama-nama itu sudah ada di dalam daftar keanggotaan. Tetapi seandainya dibayarkan kepada anggota yang baru pertama kali, Anda boleh menambahkan penerima pembayaran. Mengklik ada bagian di sini ada tombol untuk tambahkan penerima pembayaran. Kemudian kita lengkapi. Kalau dia anggota, maka perlu masuknya melalui nomor catatan keanggotaan. Kemudian perlu menyimpan sampai di sini. Sampai sini menyimpan, kemudian akan muncul jendela untuk informasi rekening, ya, rekening bank. Tambahkan informasi TDE, transfer dana elektronik. Nah, ketika melengkapi ini, Anda perlu mengklik tambahkan informasi TDE. Ya, jadi akan ada muncul jendela baru seperti ini. Ya, jadi penerima pembayaran, nama penerima pembayaran wajib sama persis dengan nama di rekening bank. Jadi kalau namanya misalnya Agus Setiaman Sebua gitu ya, maka ya ditulis 3 kata Agus Setiaman, jangan Agus S Sebua, maka sistem nanti akan menolaknya. Kemudian kode bank di sini sudah ada pilihan. Seluruh bank yang terdaftar di BI semua sudah terhubung sama LCR. Anda tinggal memilih. Nah, pesan saya ketika memilih bank harus hati-hati karena udah ada kejadian di salah satu lingkungan di Jawa Timur. Ketika memilih bank itu nama banknya adalah Bank Rakyat Indonesia, tetapi yang diklik adalah di bawahnya ada Bank Rakyat Indonesia Agro. Akhirnya ya tertolak juga gitu. Kemudian pastikan nomor rekening tanpa spasi ataupun tanpa tanda baca. Jadi tidak ada titik ataupun koma. Hanya lamsam angka. Kalau BCA contohnya misalnya 10 digit, ya tulis 10 digit. Kalau misalnya BRI ada yang atau Mandiri ada yang 13 digit, BRI sampai 15 digit. Kemudian tipe akunnya, biasanya tipe rekening itu kan ada individual, ada joint account. Joint account itu ada company ataupun mungkin dari pemerintah. Mungkin kalau kita nanti berkenalan dengan RSUD, ada kemungkinan mereka menggunakan jenis rekeningnya adalah rekening pemerintah. Ya. Jadi kalau kita misalnya bayar kepada vendor contohnya. Kemudian kita harus, ketika kita menyimpan informasi TDE, ketika kita mengklik bagian ini, nanti akan muncul jendela untuk persetujuan. Siapa yang submit, siapa yang menyetujui. Nah, yang menyetujui ini adalah bagian dari keuskupan. Ini baru untuk anggota. Nah, anggota yang dipilih untuk menerima sebagai penerima pembayaran, dia wajib menggunakan atau aktif menggunakan email atau posel. Karena semua notifikasi bank, bukti transfer tadi akan dikirim melalui posel, tidak lagi melalui kantor gereja. Kalau selama ini mungkin Bu Ida, dia yang aktif untuk membuatkan link email
dari para uskup ke klik BCA Bisnis yang ada di kantor gereja. Nanti sistem yang akan mengirimkan posel tersebut kepada penerima dana. Nah, dengan cara TDE SCB ini, kalau dia sebagai PI ini sebagai anggota, maka di dalam catatan keanggotaan dia wajib memiliki email yang aktif untuk menerima notifikasi tersebut. Kemudian mungkin ada kendala selama pandemi ini, bagaimana kalau anggota keuskupan ataupun juru tulis tidak pernah bisa ketemu. Nah, kebetulan kita semua sekarang menggunakan Zoom, ya. Jadi dengan Zoom ini bisa melakukan kontrol. Jadi ketika misalnya juru tulis yang mendata entry menginput rekening bank, kemudian perlu ada orang kedua. Orang kedua kemudian masih ada di kantor atau di rumah. Pokoknya tidak satu titik dengan si juru tulis. Maka dia bisa sama-sama menggunakan fitur Zoom meeting ini untuk request remote control. Jadi seperti saat sekarang ini, mungkin di bagian Anda melihat mungkin layar Agus Setiawan. Kemudian ada bagian sebelah kanannya ada view option. Anda bila bisa tekan tombol view option tadi, kemudian request remote control. Kemudian akan muncul jendela baru yaitu untuk request. Anda klik requestnya, kemudian orang yang berbagi layar tersebut, misalnya juru tulis Anda, dia harus menyetujui. Nah, setelah menyetujui baru dia nanti bisa masuk ke laman untuk memberikan LDS account dan passwordnya. Itu cara untuk mengendalikan layar dari pihak rekan kita. Oke, selanjutnya kalau setup sudah berhasil, maka ketika kita pilih yang dibayar, akan muncul informasi rekening. Ya. Informasi rekening ini akan tertera, dan kantor gereja pun juga tidak tahu nomor rekeningnya itu berapa, karena sistem memproteksi hanya ada informasi 4 digit terakhir yang tertera. Ya. Jadi kalaupun ada rekening yang tertulis salah, kami pun juga tidak bisa mengkoreksi, oh ini salah rekeningnya. Kita nggak bisa, jadi kita kembalikan lagi ke para uskup untuk mengecek lagi kesalahannya apakah ada di nomor rekeningnya atau mungkin dari namanya gitu ya. Biasanya ketika ada penolakan itu terjadi, ada beberapa kasus, salah satunya adalah beda nama. Jadi mungkin namanya terdiri dari 3 kata tapi tertulis hanya 2 kata. Kemudian ada juga yang rekening beda karena nomor rekening yang di entry ya salah itu. Mungkin harusnya 10 digit ternyata tertulis 11 digit contohnya seperti, atau karakter angka 6 ditulis angka 8. Nah, itu beberapa kesalahan-kesalahan yang pernah kami temukan. Oke, kemudian kalau masih di dalam laman yang sama, ketika melakukan approve expense, mungkin Anda sudah familiar dengan ini. Jadi orang kedua wajib untuk mereview ya. Jadi mengklik lampiran biaya dengan tanda terima yang dilampirkan, wajib untuk mereview dokumen. Jadi sebelum Anda memberikan persetujuan, pastikan bahwa di dalam dokumen tersebut, di dalam laman yang pengajuan tadi, harus ada dokumen yang diupload. Karena tanpa mengklik tombol review ini, maka tombol menerima tidak akan muncul. Ya, jadi ketika Anda selesai membuka, mereview, atau meninjau, maka muncul dokumennya apa sih, gitu. Baru menerima, dan orang kedua boleh memberikan tanda persetujuannya dengan LDS account dan passwordnya. Kemudian ini bagian untuk melihat proses yang sedang terjadi. Jadi kalau misalnya Anda sudah melihat summary di sini, mungkin data entry sudah terjadi atau sudah berlangsung ya. Oke.
Kemudian oke, selanjutnya untuk menambahkan PI yang non anggota atau vendor, yaitu untuk mungkin penerima bantuan mereka memiliki landlord atau tuan tanah yang mungkin menyewakan bangunan atau rumah, mungkin juga toko bahan komoditas, rumah sakit ataupun usaha jasa lainnya. Jadi kita masuk sini. Untuk ketika kita menambahkan, nanti akan muncul jendela simpan penerima pembayaran. Anda wajib memilih non anggota. Ya. Kemudian ada 2 box yang wajib Anda isi adalah nama vendor tersebut dan emailnya. Email di sini yang perlu adalah Anda tuliskan adalah alamat email dari para uskup atau juru tulis. Karena kita ambil alih supaya ketika terjadi transaksi perbankan, notifikasi email itu akan dikirimkan kepada uskup sebagai bukti transfernya atau juru tulis. Jadi tinggal mana yang Anda pilih. Kalau misalnya Anda percayakan kepada juru tulis untuk selalu update dengan notifikasi pembayaran, silakan Anda tunjuk juru tulisnya. Kemudian form-form yang lain sama bagian, jadi tambahkan penerima pembayaran setelah melengkapi kotak yang pertama di atas ini. Kemudian ketika selesai, Anda perlu simpan informasi TDE. Ya. Nah, ini ada sebuah keunikan di sini. Kalau penerima pembayaran misalnya toko ya, Anda boleh kok di sini tulis misalnya toko sembako bla 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 atau toko sembako ABC gitu. Boleh nama di sini boleh, tapi nama rekening tambahkan informasi TD ini wajib benar-benar siapa nama yang tertera di rekening bank. Jadi contohnya tokonya namanya toko ABC, emailnya pakai email Anda, tetapi informasi banknya adalah misalnya ada nama pribadi ya yang digunakan oleh toko itu, contohnya nama Mariono contohnya gitu. Kemudian rekening banknya misalnya individual, kita pilih rekening individual, kemudian simpan informasi TDE. Ini tidak menjadi kendala, tetapi yang menjadi kendala kalau rekening di sini yang tertulis ditambahkan informasi TDE ini berbeda dengan yang ada di bank. Tetapi kalau hanya berbeda dengan kotak yang di atas, tidak menjadi masalah. Bahkan ini bisa saja nama ini nama anggota keuskupan, contohnya, atau bahkan nama bukan anggota keuskupan, nama presiden lembaga pertolongan. Tetapi nama rekeningnya, misalnya rekening suaminya pun bisa. Jadi ketika kita memilih PI-nya presiden lembaga pertolongan, tapi rekeningnya melalui rekening suaminya, itu pun juga bisa. Yang penting nomor rekening sama nama di sini, informasi TD ini harus wajib akurat. Kemudian setelah bagian TD tadi di informasi bank tadi diajukan, maka ada informasi untuk mengisi ya siapa yang mewenangkan. Jadi mewenangkan, jadi ada pengguna pertama, pengguna kedua. Jadi kalau mungkin juru tulis tadi yang sudah mengisi bagian ini, maka orang kedua wajib mengisi bagian memberi wewenang. Dan ini tadi bisa dilakukan bahkan dengan cara remote menggunakan Zoom aplikasi. Baik, sampai di titik ini apakah mungkin ada yang ditanyakan? Saya berharap nanti Brother Agung di Jogja bisa memberikan penjelasan kepada keuskupan ya. Oke, kalau tidak saya coba teruskan untuk
Jadi notifikasi email ini hanya akan diterima kalau dia anggota melalui ponsel individu atau email individu, bukan email keluarga, tetapi akan dikirimkan ke yang terdaftar di dalam email individual. Kemudian kalau non anggota wajib ponselnya adalah pemimpin setempat, baik uskup ataupun juru tulis. Kemudian ini adalah salah satu notifikasi dari sistem ketika Anda mengajukan atau sudah disetujui, kemudian dari pihak kantor gereja sudah melakukan rilis, maka para pemimpin setempat akan menerima informasi email ini dari LCR. Jadi informasinya adalah notifikasi ini untuk memberitahu Anda bahwa gereja bla 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 telah mengirimkan dana ke rekening Anda. Mungkin jumlahnya melalui nomor rekening akan tertera di sini. Kemudian kalau ada penolakan, ini pun juga ada di sini tertulis reject batch approve. Ini karena mungkin ada penolakan. Kemudian ketika SCB benar-benar sudah mengirimkan dananya, dia akan kembali mengirimkan notifikasi lagi. Jadi notifikasi LCR itu dari sistem gereja bahwa proses sedang berjalan, dikirimkan melalui SCB. Ketika SCB juga sudah mengirimkan ponselnya, maka berarti proses transfer mungkin sedang berlangsung atau sudah terjadi. Oke, tahapan ini mungkin ada yang ditanyakan. Jadi intinya hanya yang paling utama adalah menambahkan menulis rekening dengan benar untuk fitur EFT ini. Oke, kalau tidak ada, boleh saya tambahkan ke fitur lain. Jadi Anda boleh menggunakan fitur EFT atau TDE ini secepat mungkin Anda memungkinkan untuk men-setup, kemudian bisa melakukan pembayaran. Bahkan di minggu depan ini, kalaupun sudah disiapkan untuk permintaan pembayaran, silakan gunakan fitur tersebut. Oke, selanjutnya saya akan ke bagian untuk bukan online donation, tetapi ada fitur yang baru, yaitu untuk mendata entry donasi, persepuluhan, dan persembahan. Ya, ini fitur yang benar-benar baru, dan saat sekarang ini, karena baru semingguan ini diuji cobakan di kawasan Asia, di Indonesia dipilih beberapa unit untuk testing. Salah satunya adalah yang ditunjuk Jebres, lingkungan Jebres. Jadi yang bisa terbuka LCR donasinya itu baru lingkungan Jebres, tetapi akan secara bertahap beberapa minggu ke depan fitur-fitur ini akan terbuka untuk semua unit yang ada di Indonesia. Oke, saya ingin bagikan terlebih dulu. Mungkin ya. Di sini saya buka LCR-nya dari Jebres, tapi saya hanya sebagai proxy. Proxy, kalau Anda tahu, proxy itu hanya mewakili ya, tetapi tidak bisa eksekusi. Tapi hanya membantu untuk istilahnya mengintip gitu. Nah, fitur ini ada di dalam dashboard, jadi laman keuangan LCR. Yang utama adalah untuk ada overview, ada donation, kemudian ada expense. Tadi kalau selama ini Anda melakukan data entry expense untuk pengeluaran ada di sini. Kemudian kalau ada klik donation, maka akan dilarikan ke sini. Selama ini untuk donation, beberapa unit yang lain saat sekarang ini masih statusnya hanya satu sheet. Ada donation summary saja. Tetapi khusus untuk Jebres, karena sebagai unit testing, sudah dibuka satu sheet lagi namanya untuk entry donasi. Jadi caranya tidak sesulit seperti yang ada di MLS. Jadi tinggal memilih namanya siapa yang melakukan donasi,
kemudian Anda setelah memilih nama, kalau nama itu tidak ada di unit itu, mungkin dia sebagai tamu atau catatan keanggotaannya belum sampai di lingkungan Anda bisa add donor, kemudian menambahkan, kemudian mengisi, entah itu tithing. Nah, khusus untuk fast offering, fiturnya sama seperti MLS. Anda wajib ketika mengisi bagian ini, wajib mengisi fast offering ini apakah kalau ini sudah kita pilih, tinggal mengisi kotaknya. Tapi seandainya itu bagian dari pengembalian sisa pinjaman dari sumbangan puasa, maka Anda wajib memilih yang berikutnya. Ada redeposit dan ada murni fast offering. Jadi sama di MLS juga sama sih. Jadi kalau ada sesekali mungkin lingkungan Anda membutuhkan pinjaman dana untuk sumbangan puasa, contohnya misalnya pinjam 5 juta, tapi faktanya setelah dilakukan pembiayaan ternyata hanya keluar 4.500.000, maka 500.000-nya wajib dikembalikan ke rekening gereja. Kemudian donasi tersebut harus dibukukan, yaitu melalui redeposit of fast offering advance. Jadi kita isi di sini. Lain-lainnya sama. Kemudian untuk dana misionari untuk general misi, humanitarian, bahkan untuk pengembalian sisa anggaran, misalnya ada cash advance untuk budget, misalnya ada kegiatan, terus ada sisa budget, boleh ditambahkan di sini juga. Jadi budget untuk kegiatan misalnya tadi sewa pinjaman untuk mungkin pratama atau mungkin young man atau young woman, silakan pilih di sini untuk mengembalikan sisa dana tersebut. Kemudian kalau ada sumbangan untuk kitab Mormon lewat others, di sana ada temple construction, PEF, kemudian ada beberapa unit yang selama ini membantu di lingkungan, misalnya untuk kegiatan konferensi remaja atau yang single adult, atau untuk kegiatan-kegiatan di lingkungan. Ya, seperti dulu ada UKR. Ini masih lamannya Jebres ya, jadi mungkin masih tertera di sini. Kemudian Agus, maaf. Ya. Mumpung tadi di situ ada beberapa kategori, kok ada PF itu tadi, apakah artinya mereka yang tergabung dengan PF bisa membayar PF melalui ini? Oke. Soalnya terima kasih pertanyaannya. PEF untuk mengembalikan dana tidak melalui donation lagi. Ini bentuknya kalau PEF mereka yang menerima dana ingin mengembalikan maka lewat program mereka sendiri. Tetapi di sini hanya untuk menerima donasi yang nanti akan dikirimkan ke lembaga PEF. Baik, paham. Makasih. Oke. Kemudian selama ini juga sama untuk bagian kanan itu untuk mencatatkan misalnya dibayarkan apakah dengan uang tunai atau dibayarkan dengan transfer atau dengan ATM, atau sebenarnya juga gereja beberapa unit testing bisa melalui kris atau QR. Mungkin beberapa lingkungan di Jawa Tengah belum diperkenalkan dengan kris karena ada beberapa anggota tertentu mereka bisa membayarkan lewat aplikasi seperti membayarnya ya, mentransfernya itu bisa lewat Dana, bisa link aja, bisa OVO, bisa klik BCA yang individual. Tapi kalau misalnya Anda melakukan transfer di sini, cantumkan misalnya boleh misalnya transfer dana elektronik, misalnya tulis TDE atau EFT, kemudian tanggal kapan dana tersebut dimasukkan ke rekening gereja. Kemudian kita bantu isinya. Di sini dananya misalnya sama sebesar kategorinya. Jadi ya, kalau ini sudah selesai, maka wajib
tidak ada lagi selisih ya, tidak ada banner merah. Di sini Anda boleh save and add new donation, sama seperti di MLS. Dan ini maaf kalau karena saya hanya sebagai tadi saya bilang sebagai proxy, saya tidak bisa ke langkah berikutnya karena pasti error. Karena saya hanya boleh tidak melampaui wewenang saya untuk mengintip ini aja. Tapi kalau Uskup Rudi yang menjalankan pasti bisa. Pasti di sini ada titik langkah berikutnya apa. Jadi setelah add new donation, maka bisa menambahkan data entry untuk slip berikutnya. Kemudian setelah semua data entry selesai, maka perlu mereview, ya, menelaah, meninjau apa yang sudah di data entry tersebut sudah sesuai. Kemudian akan diminta juga bagian untuk balance donation. Jadi apakah ada selisih apa tidak. Jadi biasanya nanti akan ada tombol-tombol untuk memilih, oh yang membayar lewat transfer berapa, yang membayar lewat cash berapa. Nanti kalau udah sinkron, 0, maka akan bisa masuk ke approve donation. Baru orang kedua yang memasukkan passwordnya, memasukkan LDS account dan passwordnya. Nah, langkah-langkah ini saya coba summary-kan di sini. Ada di dalam DLCR. Kalau Anda mau ingin tahu cara prosesnya, tapi masih dalam bahasa Inggris. Ini sementara ini saya bantu terjemahkan. Jadi langkah-langkahnya seperti ini. Nanti akan saya kirimkan langkah-langkah ini kepada para uskup dan saya cabang untuk dipelajari lebih jauh. Dan ketika fitur ini sudah tersedia, maka fungsi MLS akan hilang. Ya, fungsi MLS sudah tidak dipergunakan lagi dan Anda bisa selalu mendata entry dari laman web. Jadi menggunakan kita mau Google Chrome ataupun web yang lain. Oke, langkah-langkahnya saya pikir nggak jauh beda seperti di MLS. Jadi sama seperti di LCR dan MLS, sistemnya kurang lebih ya, sama. Oke. Agus, Yuk silakan. mau tanya untuk tadi di bagian donasi yang pembayaran persembahan dan persembahan puasa, di situ kan ada untuk misionaris lingkungan. Dan di situ apakah nanti juga ada seperti muncul nama untuk yang melayani dari misionaris lingkungan tersebut? Ya, itu akan muncul. Jadi karena tadi saya menggunakan lamannya Jebres, jadi nama misionaris yang ada di lingkungan Anda tidak akan nongol di sana. Ya. Maaf, Jebres ada misionaris nggak, Uskup Rudi? Nggak ada. Nggak ada. Jadi kalau nggak ada, memang di sini kotak World Missionary Fund ini biasanya bawahnya akan ada muncul kotak pilihan yang ada tanda panahnya ke bawah. Jadi pilih siapa namanya. Ya, jadi akan ada pilihan seperti ini. Tapi karena World Missionary Fund ini tidak terlink dengan tersedianya nama siapa yang sedang menjalankan misi, ya kotak ini akan tertutup. Gitu. Begitu, brother. Tadi dari Semarang ya. Oke, brother. Terima kasih, brother. Oke. Ada pertanyaan lain? Ada, brother Agus. Silakan. Boleh tanya sedikit. Halo. Silakan, Uskup. Halo, brother Agus. Ya, mau Ya, tanya silakan. untuk yang pilihan untuk donasi budget itu, kalau untuk advance ada sisa apa dimasukkan di budget itu yang didonasi itu? Iya, terima kasih pertanyaannya. Jadi saat melakukan pinjaman, misalnya contohnya pinjaman kegiatan
sebuah organisasi pelengkap, misalnya remaja atau pratama, ketika meminjam dananya 5 juta, kemudian ketika membukukan di LCR kan 5 juta ya. Nah, padahal faktanya dia expand-nya hanya 4.500.000, maka 500.000 misalnya dikembalikan. Maka supaya dana yang tadi udah dicas 5 juta, ketika dana itu dikembalikan, maka akan menambahkan anggaran belanja di unit itu, khususnya untuk pratama, dia hanya menggunakan 4,5 juta, karena yang 500.000 udah dikembalikan. Jadi wajib untuk mengembalikan di fitur ini, budget, untuk kemudian kita pilih siapa yang mengembalikan. Nah, nama untuk donornya di sini tidak boleh menggunakan nama seseorang, tetapi boleh misalnya menggunakan organisasi nama. Jadi nama di sini @donor, misalnya organisasi Pratama, organisasi Repa atau Repi begitu. Karena nanti kalau dicantumkan sebagai donor nama seseorang pribadi, ketika gereja mengeluarkan pernyataan kontribusi atau pernyataan sumbangan yang dikirimkan ke Anda mungkin setiap tahun, nanti nama dia akan muncul, loh kok aku bayar sumbangan budget gitu loh, padahal dia nggak pernah membayar gitu. Begitu Brother Kim. Oke, terima kasih Brother. Berarti jadi contoh kita advance 5 juta ke lembaga pertolongan dengan transfernya ke nama seseorang, sister siapa gitu ya. Nah, nanti untuk mengembalikannya di atas namakan organisasinya lembaga pertolongan. Iya, betul. Oh, oke, siap. Ya. Terima kasih. Nah, untuk khusus Brother King menangani di Pasak ya. Pasak tidak ada fitur untuk data entry donasi. Ada di level, level lingkungan. Jadi kalau untuk Pasak, kalau misalnya pembukuan itu contohnya untuk kegiatan yang dananya sisa, tetap dikembalikan ke rekening gereja. Anda screenshot bukti transfer tadi ke dalam proses untuk rekonsiliasi pinjaman. Tetapi Anda tidak perlu mendadak baru. Jadi cuma screenshot aja bukti pembayarannya, biar nanti kantor gereja nanti akan melakukan sesuatu, yaitu untuk meredeposit anggaran tersebut ke organisasi pelengkap atau mungkin ke anggaran belanja dari Pasak. Karena dari Pasak tidak ada level untuk mendata entry ini. Seperti itu. Jadi ini ya Pak Agus ya, sama seperti yang selama ini telah dilakukan di Pasak Surakarta sebelumnya. Ya. Oke, terbuka lagi, ada pertanyaan? Tapi tidak menambah sulit. Karena fitur-fitur yang di LCR akhirnya semua diaktifkan, akhirnya harus diaktifkan. Sejalan dengan kebutuhan akan internet dan tersedianya internet semakin bagus. Dulu memang kenapa dengan MLS, karena internet kita belum memungkinkan gitu. Jadi kalau dengan MLS kan koneksinya hanya saat awal dan akhir gitu ya. Kalau dengan LCR ini ya udah online sepanjang waktu gitu. Ketika terputus ya nggak tahu, nanti harus mungkin oke. Sebagai gambaran saja, ketika terjadi pemutusan koneksi karena mungkin faktor koneksi internet yang kurang bagus, yang kurang mendukung, ini akan auto save ya. Jadi saat mungkin terputus ya dia akan kembali ke situasi terakhir ketika mendata entry. Informasinya seperti itu. Bagus. Ya. Karena saya tidak tahu ya kalau ternyata Jepres jadi ini pilotnya, maksudnya untuk percobaan. Ya. Tadi saya nggak menggunakan ini. Jadi pertanyaan saya, kalau kita menggunakan yang berbasis online ini, apakah ada dokumen-dokumen yang harus kami cetak kemudian tanda tangan gitu Pak Agus? Sama, prosesnya sama. Persisnya. Ya, jadi
Oke, nanti saya kirim petunjuk ini, Uskup Rudi, bahwa Baik, Pak Agus. ya, jadi ini ada bagian yang harus dicetak sih. Baik. Karena nanti untuk klik cetak laporan untuk mencetak laporan batch donasi, jadi sama seperti di MLS. Baik, Pak Agus, jelas. Memang kami belum secara resmi memberitahukan kepada Uskup Rudi karena sekalian ini pas lagi pelatihan saya coba perkenalkan, ya testingnya mungkin bisa selanjutnya. Kalaupun Anda mau mencoba testing di tempat yang berbeda, mungkin di pertengahan minggu, kalau di beberapa unitnya lain yang kadang menerima sumbangan dalam bentuk transfer, kemudian anggota menginformasikan lewat WhatsApp, lewat email kepada Uskup, Uskup juga bisa mendata entry. Tapi untuk otorisasinya, Anda coba gunakan, Anda pasti jago dengan TeamViewer atau mungkin dengan Zoom share screen ini untuk melakukan otorisasi. Jadi bisa dilakukan dari tempat yang berbeda pada pertengahan minggu, pada jam-jam di luar sibuk Anda. Jadi bisa dilakukan. Tidak mengharuskan Anda mendata entry ini setiap hari kerja, jangan. Boleh ditampung seperti biasanya pada hari Sabat ataupun mungkin longgar misalnya Sabtu pun monggo aja. Iya, Pak. Baik. Sama satu lagi Brother Agus, untuk yang otorisasi halaman yang sama ini ya, yang harus share screen lewat Zoom ini, Ya. kalau dipasak di juru tulis pasak itu apakah harus sama juga atau hanya terkhusus untuk donasi ini aja? Oke, kalau untuk donasi wajib tadi harus ada 2 otorisasi. Kalau untuk expand hanya terbatas kepada setup PI yang pertama kali. Jadi ketika setup PI yang pertama kali, maka perlu ada 2 orang. Nah, nanti Pasak Surakarta juga bisa melakukan dengan cara share screen lewat Zoom ini untuk mendapatkan otorisasi dalam setup pertama kali. Tapi kalau memang Anda misalnya dari juru tulis dan anggota presidensi Pasak bisa hadir sama-sama di satu tempat, monggo aja setup bareng. Kalau perlu men-set up kepada nama-nama yang selama ini historinya pernah menerima dana. Jadi udah disiapkan gitu loh. Nomor rekening si A, si B, si C udah disiapkan. Bisa saja. Ketika Anda melakukan perjumpaan secara fisik, ketemu temu daratnya kapan, oke, setup istilahnya setup PI gitu. Bisa dilakukan. Bahkan sebelum dilakukan pembayaran gitu. Jadi jangan menunggu sampai ada permintaan pembayaran gitu Pak Agus ya. Jadi dipersiapkan mungkin para dewan tinggi yang biasanya klaim seperti itu. Bagus seperti itu. Jadi ketika pembayaran udah ada permintaan pembayaran, udah diajukan, ya udah tinggal milih PI-nya siapa yang sudah siap dengan rekening. Oke, untuk informasi saja bahwa EFT ini akan diproses setiap hari, tidak mengandalkan hari recycle-nya orang finance, yaitu setiap Selasa dan Kamis. Ketika Anda mengajukan pada hari Minggu, Senin setiap pagi, setiap hari kerja saya akan membantu untuk prosesnya. Jadi Senin pagi saya akan approve, Senin sore biasanya LCR sudah mengirimkan informasi itu. Nah, karena kita dari FCB mungkin ke bank lain itu membutuhkan clearing 1 hari. Jadi Selasa dana tersebut sudah masuk ke rekening PI. Kemudian kalau misalnya Anda klaim pada hari Senin atau Selasa, ya saya hari berikutnya akan approve dan hari kerja berikutnya untuk proses transfer banknya. Jadi tidak terbatas pada hari Selasa dan Kamis. Jadi setiap hari kerja berjalan, ngikutin proses kerja bank juga. Brother Agus, silakan. Mau tanya untuk pembayaran persembahan puasa yang untuk melalui online itu
masih berlaku atau enggak ya untuk para anggota ini? Saya kurang tahu maksud Anda. Pembayaran bantuan yang Bitly persepuluhan. Oh, masih. Itu masih bisa dilakukan juga. Itu BT persepuluhan itu kita waktu itu hanya uji coba untuk lingkungan di Semarang. Mungkin lingkungan yang lain tidak, karena kita hanya membaca siapa yang paling banyak lingkungan yang menggunakan fitur bank transfer. Ya, semakin unit Anda menggunakan, makin banyak anggota yang menggunakan bank transfer, maka beban keuskupan akan jauh lebih ringan, tidak repot dengan urusan dana tunai. Nah, karena kami membaca lingkungan Semarang itu termasuk lingkungan yang paling banyak anggotanya membayar persepuluhan dengan transfer bank, akhirnya kami berikan link untuk membayar semacam kayak online donation, tapi menggunakan fitur menggunakan web. Kemudian web itu kami tangkap di kantor gereja, kami yang melakukan data entry. Dan itu kami lakukan karena selama masa COVID tidak ada data entry dari lingkungan karena keterbatasan, ada PSBB, tidak bisa pergi ke MLS. Akhirnya kami yang data entry di CAPS berdasarkan informasi tadi yang disampaikan Brother Krisnanda. Dia menggunakan link yaitu bit.ly /persepuluhan OSA ya. Ya betul. Itu kalau masih mau digunakan silakan, nggak apa-apa. Oke, baik, brother, terima kasih. Ya. Oke, ada komentar lain? Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin bagian saya ini hanya ini saja. Nanti akan saya kirimkan beberapa informasi tentang petunjuk persepuluhan, petunjuk untuk data entry donasi persepuluhan lewat LCR ini. Tapi ya khususnya baru diimplementasikan untuk satu lingkungan saja. Untuk uji coba nanti akan kita evaluasi dan semoga sih secepatnya akan diberlakukan. Tapi ngomong-ngomong, untuk di Pasak Surakarta, apakah semua lingkungan sudah boleh hadir ke gedung gereja untuk mengadakan pertemuan? Sudah. Sudah ya? Sudah, Pak. Oke. Tapi dari lingkungan pun juga masih di broadcast ya, lewat Zoom atau apa? Masih ya? Oke. Masih. Ya. Saya di Pasak Jakarta, kami masih belum semuanya. Jadi daerah-daerah tertentu yang uskupnya masih memberlakukan kebijakan untuk melakukan daring, ya akhirnya gereja masih tertutup gitu. Seperti lingkungan saya di Bekasi 122 sampai sekarang ya gerejanya masih tertutup gitu, belum bisa dipakai untuk kegiatan. Oke, pada dasarnya saya terbuka untuk pertanyaan nanti lewat WhatsApp ataupun email. Kalau mungkin ada beberapa pertanyaan yang tidak muncul saat sekarang ini, mungkin di sesi offline silahkan Anda ajukan pertanyaan ataupun kendala yang ada, dan saya akan berusaha untuk meresponnya. Oke. Iya, terima kasih Brad. Ya, monggo. Uskup. Oke. Ya, izin tanya boleh nggak? Monggo masih. Ya sebenarnya nggak tanya sih. Nanti semua yang dibagikan tadi kan terus terang kami tidak bisa mencatat cukup detail ya. Jadi boleh minta tolong PDF-nya dibagikan ke kami. Siap. Nanti yang kalau BOS, mungkin sebenarnya saya ada pelatihan BOS itu untuk setup ya. Setup BOS itu pas ada training di cabang di bawah Misi Indonesia Jakarta. Saya bisa bagikan lewat link YouTube, tapi itu YouTube YouTube yang tertutup. Jadi saya hanya
bisa bagikan linknya, dan hanya orang yang memiliki link itu yang bisa akses. Jadi tidak terbuka di YouTube secara semua orang bisa akses gitu. Tapi khusus BOS nanti saya bisa bagikan. Kemudian untuk mungkin video EFT ataupun online donation ini nanti saya bagikan dalam bentuk sebenarnya yang EFT untuk presentasinya itu juga saya bagikan, ada juga videonya. Tadi saya coba bagikan ke Uskup Rudi, baru dicoba. Kemudian yang untuk online untuk donasi persepuluhan dan lain-lain ini nanti saya bagikan pakai PDF. Begitu. Baik, terima kasih. Ya. Oke, cukup. Mungkin ada Presiden Wijaya mau kasih penutup. Ya, terima kasih Brother Agus untuk pelatihannya hari ini. Saya kira kalau sudah nggak ada pertanyaan, kita akan akhiri saja pertemuan hari ini. Semoga dapat membantu kita dalam pelayanan kita masing-masing di Pasak Surakarta, di lingkungan-lingkungan yang ada pada saat ini. Sekali lagi terima kasih para uskup ya untuk waktu, para juru tulis untuk pelayanan Anda semuanya, dan Pak Agus untuk bantuannya hari ini. Ya. Sama, terima kasih. Nah, sebenarnya kami sedang proses juga untuk merekam dalam video, maksudnya dalam bentuk video apa yang kita trainingkan malam hari ini. Kalau berkenan nanti akan saya coba unggah di YouTube tertutup. Kami akan coba bagikan linknya juga ke beberapa pemimpin yang mungkin perlu. Kadang-kadang karena kita terus terang tidak bisa mencatat, tapi ketika Anda mungkin bisa menggali beberapa informasi lewat video, mungkin bisa mengingatkan lagi. Ya. Oke. Baik, terima kasih, sama-sama terima kasih. Terima kasih Pak Agus. Iya, terima kasih. Sampai ketemu yang akan datang. Apakah perlu kita tutup dengan doa lagi? Tutup aja biar lebih berkah lah. Ya, boleh minta Brother Kim untuk menutup dengan doa. Ya, mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang berada di surga, kami para putramu belajar di malam hari ini. Kami sangat bersyukur untuk pelatihan kali ini. Kami juga bersyukur untuk kesehatan kami. Kami banyak belajar dan kami semoga di kedepannya kami bisa melakukannya. Kami mohon agar Engkau membantu kami dalam pelayanan kami, agar kami selalu ikhlas dan dapat pengalaman yang baru di setiap pelayanan kami. Kami memohon agar Roh Kudus-Mu selalu membimbing kami, agar kami selalu mendapat kebahagiaan di setiap pelayanan kami. Kami mohon agar Engkau memberkati semua brother yang mengikuti pertemuan ini, agar mereka juga Engkau berikan kasih-Mu, berikan rezeki, agar dalam pelayanan mereka selalu ikhlas. Dan kami sampaikan semua doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Oke, terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Pak Agus. Selamat malam. Terima kasih.